Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membawakan kisah nyata pendakian horor yang berjudul Perkemahan di Gunung Prau berakhir mencekam setelah satu teman kami menghilang. Cerita ini diangkat dari pengalaman langsung para pendaki yang menghadapi kejadian janggal, menegangkan, dan menyisakan misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kalau teman-teman suka dengan cerita horor berbasis kisah nyata seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Gue masih inget banget hari itu, pas Riko ngajak kita buat naik ke Gunung Prau. Waktu itu gue sama Gilang lagi dudak-dudak di Burjo, langganan deket kampus. Nunggu pesanan datang, sambil bahas skripsi yang makin hari makin bikin stres. Riko date. Tiba-tiba, naruh tasnya ke kursi dan langsung nyeletuk. Bro, fix kita harus naik gunung. Udah mentok banget. Kepala gue mikirin revisian, gua sama Gilang saling lirik, terus ketawa. Tapi di balik ketawa itu, sebenarnya kita sepakat. Emang udah pengen banget keluar sebentar dari rutinitas yang itu-itu aja. Skripsi gak jalan, kerja part-time numpuk, belum lagi masalah pribadi yang kadang gak bisa diceritain ke siapa-siapa. Jadi, pas Riko nawarin pendakian singkat ke Prau, kita gak banyak mikir, langsung yain. Kita mulai nyiapin perlengkapan dari 2 hari sebelumnya. Karena ini bukan pendakian pertama, ya kita udah cukup tahu apa aja yang perlu dibawa. Tenda sleeping, bag, matras, baju ganti, logistik, standar, dan kopi pastinya. Karena naik gunung tanpa kopi tuh kayak nasi goreng tanpa telur ada yang kurang banget. Hari-hari kita berangkat dari Jogja sekitar jam 9 pagi, naik motor. Perjalanan ke base camp Dieng kira-kira butuh 4 jam. Kita nyantai sambil mampir ngopi dulu di Temanggung. Di perjalanan, langit cerah banget, pemandangan gunung mulai kelihatan, dan suasana dingin khas dataran tinggi mulai berasa. Gilang sempat nyeletuk, wah, ini sih fix bakal jadi pendakian healing. Sampai di base camp sekitar jam 3 sore. Kita langsung daftar dan isi form. Sambil enggobral-enggobral sama salah satu porter yang lagi duduk ngerokok di depan warung. Namanya Pak Heru. Orangnya ramah, logatnya khas Jawa banget. Pas lihat kita bertiga masih muda, dia senyum-senyum dan bilang, sing penting ojo sok pinter, neng dhuwur yola kudu bareng-bareng, ojok misa. Yang penting jangan sok pintar di atas sana, harus bareng-bareng, jangan misa. Waktu itu kita cuma angguk-engguk sambil senyum. Anggapannya ya nasihat standar orang tua ke anak muda. Tapi gue inget, pas dia bilang itu, tatapan matanya agak beda, serius, dalam. Sekitar jam 5 sore, kita mulai jalan. Jalur Prau terkenal cukup ramah, landai, dan cocok buat pendaki pemula. Tapi karena kita berangkat udah agak sore, jadi target kita cuma sampai area camping Sunrise dan istirahat di sana. Di awal perjalanan, semua terasa biasa. Angin sejuk, suara hutan yang tenang. Sesekali kita ketemu pendaki lain yang udah mau turun. Kita saling sapa, lempar senyum. Gue jalan di tengah, Reco di depan, Gilang paling belakang. Kita ngobrol-ngobrol sambil jalan. Kadang berhenti bentar buat ngelap keringat atau sekadar ngeluarin cemilan. Pas sampai di pos 1, suasana masih santai. Kita istirahat bentar, minum, dan foto-foto. Gilang yang bawa kamera sempat motret langit yang mulai jingga. Tapi sejak dari sini, kabut mulai turun pelan-pelan. Gak tebal, tapi cukup bikin suasana agak beda. Kayak adem tapi mencekam. Masuk ke pos 2, kita mulai jarang ngobrol.
Nafas makin ngos-ngosan, tanjakan makin terasa. Gue mulai fokus ngatur langkah, dengerin suara dondon kering diinjek. Tapi pas gue nengok ke belakang, Gilang udah kelihatan, ngoson banget. Sementara Riko masih terus melaju di depan, sesekali noleh ke belakang buat pastiin kita masih bareng. Nah, disinilah kejadian pertama yang bikin gue agak nggak tenang. Gue inget banget, posisi kita lagi di tengah jalur sempit. Di sisi kiri, ada semacam lereng kecil yang ditutupi semak dan pohon-pohon tinggi. Saat itu angin agak kenceng, kabut makin tebal. Gue sempat berhenti bentar buat nunggu Gilang. Dan pas gue nengok ke arah semek-semek itu, gue lihat ada sesuatu. Nggak jelas bentuknya, cuma kayak bayangan. Tinggi, diam, berdiri di balik pohon. Awalnya gue pikir itu pendaki lain, tapi nggak ada suara langkah, nggak ada suara nafas, nggak ada senter. Dia cuman diam aja. Gue sempat melotot, ngecek lagi, tapi pas gue fokusin mata, hilang. Gue langsung noleh ke Gilang yang lagi jalan ke arah gue. Lang, lu lihat nggak tadi? Di sebelah sana. Sambil gue nunjuk Gilang ngeliat ke arah yang sama, matanya agak sayu. Apaan? Gak ada apa-apa. Mungkin gue halu, kata gue sambil ketawa kecil, berusaha santai. Tapi dalam hati, gue ngerasa aneh. Soalnya, itu bener-bener kelihatan, bukan sekadar bayangan pohon atau ilusi kabut. Setelah itu, kita lanjut jail. Riko sempat nanya, kenapa gue berhenti lama tadi? Gue cuma bilang ngelurusin kaki. Gak enak cerita, takutnya pada jadi kepikiran. Tapi ternyata Andra maksud gue, Gilang juga bilang dia ngerasa kaki kirinya berat banget, kayak ketarik. Padahal gak keseleo, gak ada luka. Kita anggap biasa aja, namanya juga naik gunung. Capek mah wajar. Sampai di spot camping sekitar jam 7 malam, kita langsung pasang tenda sambil nyalain headlamp. Suasana udah gelap total, cuma ada beberapa tenda lain yang kelihatan dari kejauhan. Untung cuaca cerah lagi, bintang-bintang mulai kelihatan. Kita masak mie instan, bikin kopi, duduk melingkar di depan tenda. Suasananya hangat, tapi dalam hati gue masih kepikiran soal bayangan tadi. Gue pengen cerita, tapi urung. Gue pikir, ya udahlah, jangan mikir aneh-aneh, nikmati aja dulu malam ini. Tapi ternyata malam itu gak tenang-tenang amat. Sekitar jam 11 malam, kita udah masuk tenda, mau tidur, angin mulai kenceng lagi. Tenda agak goyang, gue udah mulai ngantuk. Tapi tiba-tiba dengar suara kayak langkah kaki di luar. Tek, 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 pelan, tapi jelas. Gue buka mata, nengok ke arah Riko yang juga melek. Gilang tidur di tengah, tapi matanya juga kebuka dikit. Kita saling pandang, gak ada yang ngomong. Tapi kita tahu semua dengar. Hal yang sema, gue berbisik pelan. Lu denger gak? Riko angguk. Iya, kayak orang jalan. Gilang langsung duduk, ngeluarin kepala dikit dari tenda sambil nyalain senter. Tapi kosong, gak ada siapa-siapa. Gue keluar bareng Gilang, muter sekitar tenda, ngecek jejak kaki di tanah, tapi gak ada. Semua masih utuh. Gak mungkin ada orang jalan tanpa ninggalin bekas, apalagi tanahnya lembab gitu. Kita masuk lagi, diem beberapa detik. Gue narik napas dalam-dalam. Mungkin pendaki lain. Riko jawab singkat, tapi suara kakinya cuma sekali. Kita bertiga akhirnya coba tidur lagi, tapi suasana udah beda. Gak setenang sebelumnya. Di luar, angin masih berisik. Kadang daun-daun gerak, kayak ada yang jalan. Tapi gue paksa diri gue buat pejam. Harus istirahat. Masih ada hari kedua besok. Dan di titik itu, gue belum tahu kalau malam itu cuma awal dari semua keanehan yang bakal datang.
Begitu sampai di spot camping yang gak jauh dari area sunrise, rasanya kayak semua capek langsung hilang. Angin gunung dingin tapi segar, dan langit waktu itu mulai berubah warna. Cahaya jingga samar dari arah barat mulai merayap pelan-pelan. Sementara sebelah timur udah mulai gelap. Kami bertiga duduk sebentar, minum air dari botol, tarik napas panjang-panjang. Rasanya kayak lega, kayak akhirnya bisa kabur juga dari segala skripsi, bimbingan, revisi, dan kerjaan part-time yang muter-muter di kepala. Spot itu memang lumayan lapang. Beberapa tenda udah berdiri di kejauhan, tapi nggak terlalu rame. Kami milih lokasi di bawah beberapa pohon kecil, agak pinggir, supaya nggak ganggu pendaki lain. Rico buka carrier, mulai ngeluarin tenda. Aku dan Andra bantuin ngebuka frame-nya, lalu pasang pasak. Tapi waktu Gilang lagi dorong-dorongan tanah buat ngencengin pasaknya, dia sempat berdiri sambil pegang lutut. Wajahnya kelihatan gak enak, bro. Kaki gue berat banget tadi pas tanjakan terakhir. Serius, kayak ada yang narik, kata Gilang sambil duduk di atas matras yang masih digulung. Andra langsung nengok. Narikin gimana, kayak kram gitu? Enggak, ini beda. Kayak kaki gue berat, tapi bukan berat lelah. Beratnya kayak ada beban yang nahan, jawab Gilang sambil nyender ke batu. Rico cuma senyum dikit. Ya, efek oksigen tipis. Copek. Juga mungkin gue juga tadi sempat limbung sih, tapi aku gak bisa bohong. Dari tadi emang ngerasa Gilang agak aneh. Pas di jalur tanjakan terakhir, dia jalan paling belakang dan sempat berhenti 2 kali. Tapi waktu ditanya, dia cuma bilang ngatur napas. Sekarang dia bilang kakinya kayak berat. Padahal waktu kami ngecek, gak ada bekas luka, keseleo, atau besi. Aneh, tapi aku mencoba nganggap itu hal biasa. Tenda akhirnya berdiri juga. Kami masuk ke dalam satu persatu. Gelar matras dan sleeping bag. Angin makin dingin dan kabut tipis mulai naik. Gilang sempat bilang perutnya agak kembung, mungkin masuk angin. Rico ngasih dia minyak kayu putih sambil bercanda, minyak sakti semua pendaki. Pakai ini langsung sembuh atau langsung kesurupan, tergantung nasib. Kami semua ketawa, meskipun dalam hati ada sesuatu yang mulai terasa nggak beres. Menjelang maghrib, langit makin gelap. Beberapa pendaki udah mulai masak di luar. Aroma mie rebus dan kopi hitam dari arah tenda sebelah sempat bikin perut keroncongan. Aku nyalain headlamp, keluar bareng Rico buat masak air, dan mie. Gilang tetap di dalam tenda. Katanya pengen tiduran dulu bentar. Sementara air mulai mendidih, aku ngelihat sekeliling, kabutnya makin tebel, dan waktu aku coba sorotkan headlamp ke area sekitar, ada sesuatu yang bikin aku berhenti. Bayangan, kayak ada bayangan orang berdiri di belakang pohon, diam aja. Tapi waktu aku nyorot lebih fokus, bayangan itu hilang. Aku nggak bilang siapa-siapa, cuma nyimpen aja dalam hati. Karena takutnya aku capek dan halu. Tapi ternyata itu bukan cuma aku yang ngerasain. Setelah kami makan dan semua balik ke dalam tenda, suasana agak tenang. Cuma bunyi angin dan kadang samar-samar suara pendaki ngobrol dari kejauhan. Di dalam tenda, kami main kartu, ngobrol ngalor ngidul soal skripsi, dosen, cewek kampus, dan hal-hal receh lainnya. Gilang kelihatan udah agak mendingan, tapi matanya sayu dan dia jarang ngomong. Jam udah nunjukin hampir tengah malam. Kami sepakat buat tidur, biar besok bisa bangun subuh buat lihat sunrise. Aku matiin headlamp, masuk ke sleeping bag. Rico udah ngorok pelan, tapi belum sempat aku benar-benar tidur. Aku dengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, dari luar tenda. Kayak seseorang jalan pelen-pelen ngelewatin depan tenda kami. Awalnya aku mikir, oh mungkin ada pendaki yang kebelet pipis atau baru sampai. Tapi langkahnya muter, kayak ngelilingin tenda kami. Aku buka mata, nahan napas. Gilang ternyata juga melek
matanya langsung ketemu mataku. Dari tatapannya, aku tahu dia juga dengar. Kami saling diam. Gak ada yang berani ngomong. Sampai akhirnya, langkah itu berhenti. Tepat di samping tenda kami nunggu. Mungkin 1 menit, mungkin lebih. Lalu bunyi cetuk. Kayak batu kecil dilempar ke arah tenda. Lalu sunyi lagi. Rah, Riko, bisikku pelan. Tapi Riko gak gerak. Akhirnya Gilang duduk pelan, dan aku ngikutin. Kami saling tatap. Cek gak? Tanya Gilang setengah berbisik. Aku gak bisa jawab, tapi entah kenapa, tangan aku gerak sendiri, ngeraih senter kecil yang aku taruh di samping sleeping bag. Dengan sangat pelan, aku buka resleting tenda bagian dalam, lalu bagian luar, angin dingin langsung masuk, bikin kulit merinding. Gilang nunduk sambil nerangin cahaya dari senter kecil yang dia bawa. Kami berdua keluar, dan kosong, gak ada siapa-siapa. Kami muter sedikit, nyorot-nyorot ke arah pohon, batu, dan jalur naik. Tapi semua sepi. Bahkan suara pendaki lain udah gak kedengeran. Aneh, padahal tadi masih ada yang ngobrol. Sekarang, hening banget. Gilang mau ngomong sesuatu, tapi tiba-tiba dia nunduk dan muntah. Muntahnya bukan karena makanan, lebih kayak mual yang dipendam. Setelah muntah, dia bilang, "Gue ngelihat sesuatu tadi." "Ngelihat apaan?" "Di balik pohon, putih, tinggi, berdiri doang." Aku diem, merinding sampai tulang. Karena tadi sore, aku juga lihat hal yang hampir sama, tapi aku gak bilang. Akhirnya, kami balik ke dalam tenda. Riko masih tidur, atau mungkin pura-pura. Kami duduk lagi, dan berusaha tidur walaupun gak bisa. Pagi harinya, langit terang banget. Sunrise muncul indah. Kayak biasa, beberapa pendaki udah mulai jalan ke spot sunrise view. Tapi suasana di antara kami bertiga, dingin. Gilang diem aja. Riko cuma bilang dia dengar suara semalam, tapi mikir itu suara pendaki lain. Tapi jujur, buat aku dan Gilang, itu bukan suara biasa. Dan sejak saat itu, suasana jadi beda. Hari kedua dimulai dengan tubuh pegal dan kantuk yang gak hilang-hilang. Aku bangun paling pertama, ngerasain kaki kaku, karena semalaman cuma bisa tidur miring, dan kebangun beberapa kali. Gilang masih rebahan, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Riko di sebelah kanan, udah duduk sambil ngecek HP, walaupun gak ada sinyal. Kami gak langsung keluar tenda, diam aja. Gak ada yang ngajak ngobrol duluan. Mungkin karena semalam masih kayak biang-biang sama suara langkah yang muter di luar tenda. Sekitar jam 8, kami mulai keluar buat masak mie dan kopi. Angin pagi lumayan dingin, tapi suasananya udah mulai agak rame. Pendaki lain banyak yang udah jalan turun, beberapa lagi masih dudik-dudak sambil ngopi bareng. Gilang lebih pendiam dari biasanya. Makan juga gak habis. Aku sempat tanya ke dia, "Lu masih gak enak badan, Lang?" Tapi dia cuma ngangguk pelan. Matanya kayak kosong terus, kayak lagi mikirin sesuatu yang berat banget. Siangnya kami cuma leyeh-leyeh aja di sekitar tenda. Foto-foto dikit, rebahan, dan ngobrol seadanya. Tapi tiap kali aku ajak Gilang ngomong, jawabannya pendek. Kayak males banget ngobrol. Beberapa kali, dia malah ngomong sendiri pelan. Kayak gumam. Aku kira dia lagi ngaji atau doa. Tapi lama-lama, gumamannya itu kedengeran kayak ngaco. Aku gak bisa nangkep jelas dia ngomong apa. Tapi nadanya pelan dan datar. Kayak lagi ngobrol sama orang yang gak kelihatan. Aku sampai nanya ke Riko, "Lo ngelihat gak si Gilang dari tadi kayak ngomong sendiri?" Riko cuma ngangkat bahu. Gue juga bingung. Tapi dari semalam dia emang udah gak beres, Ra. Gue ngerasa aneh aja. Dia kayak bukan Gilang yang biasanya. Menjelang sore, awan mulai gelap.
dan mendadak turun hujan. Nggak deras banget sih, tapi cukup bikin kami buru-buru masuk ke dalam tenda dan ngelipet semua barang yang masih di luar. Angin mulai kencang dan suara dondon yang kehempas itu lumayan bikin suasana makin gak nyaman. Kami bertiga duduk berjejer di dalam tenda, nunggu hujan reda. Tapi yang bikin makin parah, kabut tebel mulai turun dari arah barat, nyelimutin seluruh area camping. Dari dalam tenda, pandangan keluar cuma putih aja. Bahkan tenda tetangga yang jaraknya mungkin cuma 5 meter udah gak kelihatan sama sekali. Cuma samar-samar doang bayangannya. Sekitar jam 5 sore, Gilang tiba-tiba bangun dari posisi duduk, ngeraih jaketnya dan bilang, "Gue mau pipis bentar. Deket aja, ke semak sebelah." Awalnya, aku sama Riko ngangguk aja, karena ya itu hal biasa. Kami juga udah pernah gantian keluar tenda buat kencing. Walaupun kadang harus buka jas hujan dulu, karena air masih turun rintik-rintik. Gilang bawa senter kecil yang dia taruh di pinggang, lalu jalan keluar sambil nunduk. Aku ngintip sedikit dari resleting tenda, ngelihat punggungnya yang mulai ketutupan kabut begitu dia jalan beberapa langkah. Tapi 5 menit berlalu, lalu 10 menit, aku ngerasa gelisah. Riko juga ngelirik ke aku dan bilang pelan, "Lama, bengket deh ya pipis doang." "Masa gitu?" Aku buka resleting tenda dan ngintip keluar. Kabut makin tebal, angin bertiup, dan suara gemerisik pohon bikin bulu kuduk berdiri. Aku berdiri di luar, nyorot-nyorotin cahaya ke sekeliling. Nggak ada bayangan, nggak ada suara kaki balik, nggak ada Gilang. Aku balik masuk, lalu bilang ke Riko, "Lang, nggak balik-balik." Riko langsung bangun, ngambil jaket dan headlampnya. "Ayo cari." Kami berdua keluar, bawa senter dan headlamp. Aku panggil-panggil pelan, "Lang, Gilang, lo di mana?" Tapi nggak ada jawaban. Kami coba keliling ke sisi kanan tenda dulu, karena biasanya Gilang pipis ke arah semak yang ada di pinggir jurang kecil. Tapi pas kami sampai sana, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Bahkan jejak kaki pun nggak kelihatan. Padahal tanahnya basah banget karena hujan. Harusnya kalau ada orang jalan, pasti ninggalin bekas. Tapi ini benar-benar bersih. Tanahnya kayak gak pernah dilangkahin siapa-siapa. Aku dan Riko mulai panik. Kami nyebar cari di sekitar, muter area camping sampai ke dekat jalur pendakian. Aku sempat lari kecil sambil terus manggil namanya. Makin lama makin keras. Riko juga manggel-manggel dari arah lain, tapi hasilnya nihil. Kami balik ke tenda, duduk sebentar, mikir, Gilang gak mungkin turun sendiri. HP-nya masih ada di dalam tenda, sepatu gunungnya masih terpasang di luar. Dia cuma bawa senter kecil dan jaket, gak mungkin jauh. Tapi kenapa gak balik-balik? Langit makin gelap, hujan masih rintik-rintik, dan kabut makin tebal. Kayak bener-bener nutup seluruh jalur pandang. Aku nyorot lampu ke satu arah, tapi gak bisa lihat lebih dari 3 meter ke depan. Bayangan pun gak kelihatan, cuma putih, samar dan gelap. Kami putuskan buat lanjut cari, walaupun suasananya makin gak enak. Setiap kami nyorot ke semak-semak atau pohon-pohon kecil, rasanya kayak ada yang ngintip. Tapi pas kami dekati, kosong. Aku mulai takut, tapi rasa cemas karena Gilang hilang lebih besar daripada takut itu. Sekitar jam 9 malam, kami mulai NGO Senggoshen. Tiba-tiba, senter yang kami berdua pegang langsung padam barengan. Seketika, gelap, gak ada suara, gak ada cahaya. Aku refleks mukul-mukul senter, nyoba nyalain lagi. Riko juga begitu, tapi sama, mati total. Anjir, kenapa bisa bareng begini? Suara Riko mulai bergetar. Aku nahan napas. Udah, jangan panik. Kita balik ke tenda dulu. Kira gak bisa nyari dalam gelap kayak gini. Kami jalan pelan-pelan, ngeraba arah balik ke tenda. Untungnya, aku sempat ngitung langkah dari tadi. Jadi lumayan bisa kira-kira arah. Tapi sepanjang jalan balik, ada satu momen di mana aku yakin
aku dengar suara kaki ngebut, kayak orang lari dari arah belakang. Pas aku noleh, gelap, tapi suara itu kedengeran banget. Riko juga berhenti sejenak, megang lengan bajuku. Lo denger kan? Bisiknya. Aku cuma bisa angguk. Kami makin cepat jalan. Begitu sampai di tenda, kami langsung masuk, nutup rapid resleting dan duduk. Hening. Gak ada yang ngomong. Kami cuma dengar detak jantung sendiri. Setengah malam berlalu. Kami gak bisa. Gilang masih gak balik. Kami cuma duduk bersandar, melek sambil nunggu kemungkinan dia muncul. Tapi gak ada tanda-tanda. Bahkan suara pendaki lain juga gak kedengeran. Kayak semuanya hilang. Dunia cuma tinggal kami berdua. Subuh datang, tapi kabut belum pergi. Langit perlahan terang, tapi tenda-tenda lain juga belum kelihatan. Kami keluar, nyoba cari bantuan. Tapi anehnya, spot yang kemarin ramai sekarang kosong. Tenda-tenda lain gak ada. Cuma ada 2 tenda lain di kejauhan, dan itu pun kosong. Aku sempat mikir, ini masih di Gunung Prau yang sama gak sih? Riko nyoba nelpon pakai HP, tapi masih gak ada sinyal. Kami akhirnya jalan ke pos bawah. Tapi sepanjang jalan, gak ada satupun pendaki yang kami temui. Dan yang paling bikin gila, begitu kami sampai di pos bawah siangnya, petugas bilang, gak ada yang lihat Gilang turun. Nama Gilang juga gak ada di logbook pendaki yang turun hari itu. Dia benar-benar hilang. Siang itu, cuaca mulai agak cerah. Hujan semalam memang udah reda, tapi hawa dingin masih nempel di kulit. Kabut perlahan lehen mulai naik. Meskipun langit masih agak mendung, Riko dan Andra duduk di depan tenda dengan wajah lesu dan mata sembab. Mereka gak tidur semalaman. Masih syok, masih bingung harus apa. Gilang belum ketemu juga. Lo yakin dia ke arah situ? Tanya Andra sambil nunjuk ke arah timur, ke jalur kecil yang agak tertutup semak. Riko hanya angguk pelan. Suaranya serak. Dia bilang, cuma mau pipis deket tenda. Nggak mungkin jauh. Mereka berdua masih nggak habis pikir. Gimana bisa seseorang hilang cuma beberapa meter dari tenda dan nggak ninggalin jejak sama sekali? Nggak ada suara minta tolong, nggak ada bekas kaki, nggak ada apapun. Bahkan pas mereka nyanter semalam, senter mereka sempat mati barengan tanpa alasan jelas. Padahal sebelumnya normal aja. Pagi tadi, sekitar jam 8, beberapa pendaki dari kelompok lain baru turun dari spot sunrise. Salah satu dari mereka, cowok tinggi kurus, pakai jaket merah, sempat duduk di batu deket tenda mereka sambil ngopi. Dia memperhatikan raut wajah Andra dan Riko yang jelas-jelas panik, tapi juga lelah. Numpang duduk ya, Mas? Ucapnya sambil senyum ramah. Andra cuma angguk. Riko lagi nyeduh air buat bikin kopi sachet, sekadar biar tenggorokan gak seret. Cowok itu nyeruput kopinya, terus tiba-tiba nyeletuk. Mas, semalam kira-kira jam berapa ya? Kabut paling tebel. Andra menoleh pelan. Mulai turun sekitar jam 7 malam, tapi tebel parah jam 10 ke atas. Cowok itu manggut-manggut, lalu dia bilang kalimat yang bikin Riko dan Andra langsung ngerasa jantung mereka kayak berhenti sebentar. Soalnya semalam tuh, saya sama temen sempat lihat ada orang berdiri di atas bukit kecil, agak ke arah sana tuh. Ia menunjuk ke arah utara, agak jauh dari tempat mereka kemah, sekitar 30 meter di atas gundukan batu dan rerumputan. Dia diem aja, lama banget, nggak gerak, kepala miring gitu. Saya kira temennya nyari sinyal atau apa, tapi posisinya ngeri aja. Apalagi berdiri sendirian, nggak gerak sama sekali, nggak pakai senter, nggak kedip. Andra langsung duduk tegak, wajahnya berubah. Jam berapa itu, Mas? Sekitar jam 2 pagi. Saya masih melek, nggak bisa tidur. Kabutnya parah banget sih. Tapi dari tenda saya masih kelihatan siluetnya.
karena langit rada terang dikit pas itu. Riko langsung nanya, "Mas lihat jelas orangnya?" Cowok itu geleng, "Enggak, cuma siluet. Tapi dia nggak gerak sama sekali. Nggak normal sih kalau orang biasa. Saya kira ya mungkin orang lagi ngelamun atau gila beneran." Riko dan Andra saling tatap. Jelas-jelas posisi bukit kecil itu deket banget sama lokasi terakhir Gilang sebelum hilang. Riko ngerasa perutnya mual tiba-tiba. Ada sesuatu yang gak beres di gunung ini. Setelah cowok itu turun bareng rombongannya, Andra mutusin buat jalan ke arah bukit kecil itu. Riko awalnya ragu, tapi akhirnya ikut juga. Mereka jalan pelan, sambil tetap pasang mata ke sekitar. Jalur kecil itu sempit dan agak licin karena bekas hujan. Kabut tipis masih turun, jadi pandangan mereka nggak bisa terlalu jauh. Pas sampai di atas bukit kecil itu, mereka berdua diam di antara batu besar yang menonjol dari tanah. Ada sesuatu yang mencolok cahaya kecil, berkelap-kelip pelan. Andra langsung jalan cepat ke arah batu itu. Di sana, tergeletak satu buah senter kecil berwarna hitam, masih nyala. Tapi cahayanya sudah lemah. Riko memungut senter itu dan langsung merasa aneh. "Ini senter Gilang, tapi kok kayak beda ya?" gumamnya. Andra ngelihat lebih dekat. Pero bentuknya mirip banget, kayak senter Gilang. Tapi ada satu hal yang bikin mereka tambah bingung, baterainya. Riko buka tutup bagian belakangnya dan ngelihat merek baterai yang jelas-jelas beda dari yang biasa. Gilang pakai. Gilang tuh bawanya yang hijau. Merek biasa. Ini merek Jepang. Mahal. Dia mana sempat beli beginian, kata Riko. Pelan mereka sailing. Diam cukup lama. Suasana makin gak enak. Di sekitar batu itu gak ada jejak kaki. Tanahnya lembek, tapi kosong. Gak ada bekas diinjak siapapun. Dan senter itu nyala, seolah-olah baru diletakkan beberapa menit yang lalu. Apa dia sempat kesini? Tapi kenapa bisa ninggalin senter? Bisik Andra, pelan banget, seolah takut kalau suaranya bisa manggil sesuatu yang gak diinginkan. Riko nyoba nyenter ke arah bawah bukit, berharap nemuin jejak atau petunjuk. Tapi gak ada apa-apa. Bahkan ada satu titik di mana pohon-pohon rapat banget dan menciptakan bayangan hitam pekat. Meskipun hari masih siang, akhirnya mereka putuskan balik ke tenda sambil bawa senter itu. Di jalan turun, Andra terus mikir, Gilang bukan tipe orang yang sembrono. Dia juga nggak mungkin main-main ninggalin barang begitu aja. Apalagi dia orangnya cukup parno kalau urusan gelap. Pas sampai di tenda, Riko langsung nyoba nyalain senter itu lagi. Tapi anehnya, begitu dia tekan tombol power, senternya malah mati. Nggak bisa nyala lagi. Padahal tadi nyala. Mereka coba ganti baterai pun tetap nggak bisa. Makin aneh, gumam Riko. Andra duduk pelan, matanya ngeliatin pohon-pohon yang bergoyang pelan, tertiup angin. Di antara rasa takut dan capek, dia mulai mikir, mungkin ini bukan sekadar kejadian orang hilang. Mungkin ada yang bener-bener nggak kelihatan ikut campur di sini. Malamnya, mereka berdua mutusin buat tidur gantian. Tapi jam 11 malam, sesuatu bikin Andra kebangun. Ada suara kayak gesekan halus dari luar tenda, kayak kain atau kulit kegores ranting, tapi pelan dan berulang. Ia nyoba dengerin lebih fokus. Suaranya muter-muter di sekitar tenda. Dia bangunin Riko. "Bro, bangun." Teng. Riko bangun dengan mata masih setengah merem. Tapi begitu suara itu terdengar jelas, dia langsung melek total. Lo denger juga?" bisik Andra. "Iya." "Suara apaan tuh?" Riko nyari senter. Tapi ingat, kalau tadi sore senternya juga sempat nyala sendiri, lalu mati total. Mereka gak berani buka tenda. Cuma bisa diem, megang pisau kecil buat jaga-jaga. Suara itu muter sekali lagi, lalu hilang. Andra dan Riko akhirnya cuma bisa saling pandang. Dan dalam hati, Soma-Soma sadar, apapun yang terjadi sama Gilang, ini udah bukan urusan manusia biasa. Dan di malam itu juga, sebelum mereka akhirnya ketiduran karena capek
dan takut. Campur aduk. Andra sempat lihat dari sela-sela tenda. Ada sosok berdiri jauh di balik kabut. Nggak gerak, kayak lemah. Malam ketiga itu, hawanya benar-benar beda. Angin yang biasanya cuma berisik di pucuk pohon, sekarang rasanya ngebisikin sesuatu langsung ke telinga. Padahal tenda udah ditutup rapid, sleeping bag udah ditarik sampai leher, tapi Riko nggak bisa tidur. Matanya merem, tapi kepalanya muter terus. Kayak ada yang mau disampaikan tapi nggak tahu dari mana datangnya. Entah karena capek, takut, atau pikiran yang numpuk. Akhirnya dia ketiduran juga. Di dalam mimpi itu, Riko berdiri sendirian di tempat yang dia hafal banget. Batu besar, di dekat tanjakan spot sunrise. Tapi suasananya bukan pagi, bukan juga malam, tapi kayak sore yang mendung berat. Langit warna abu pekat, dan semua warna di sekelilingnya kayak disedot. Gilang berdiri di seberang batu, kira-kira 10 meter. Bajunya sama persis kayak terakhir dilihat. Jaket hitam, celana training, sepatu, trail coughlad. Tapi wajahnya nggak kelihatan jelas, entah karena kabut atau emang sengaja kayak ditutupin bayangan. Rick, suara Gilang lirih, tapi jelas banget. Gue capek, gue pengen pulang. Tapi jangan percaya kalau gue udah balik. Riko mau nanya maksudnya apa. Tapi tiba-tiba Gilang kayak ditarik sesuatu ke belakang, terus hilang ditelan kabut. Dia langsung kebangun, keringet dingin ngucur. Padahal udara dingin banget. Nafasnya ngos-ngosan, dan anehnya Andra juga duduk di tempat tidurnya dengan ekspresi panik yang sama. Lo mimpi Gilang juga? Tanya Riko. Suaranya pelan. Andra cuma ngangguk. Matanya masih berat, tapi jelas ketakutan. Dia bilang, jangan percaya kalau dia balik. Riko langsung merinding. Kalimatnya sama persis. Mereka saling lihat beberapa detik. Tapi sebelum sempat ngomong lebih jauh, terdengar suara dari luar tenda. Riko, Andra, gue Gilang. Suara itu, suara Gilang. Nadanya datar banget kayak orang ngucapin teks tanpa ekspresi. Tapi itu suara Gilang. Keduanya langsung saling tatap. Panik. Riko sempat mau buka resleting tenda, tapi Andra narik tangannya. Tunggu. Dia bilang di mimpi, jangan percaya kalau dia udah balik. Suara itu muncul lagi. Gue kedinginan. Tolong. Buka dong. Ini gue, Gilang. Suara makin dekat. Rasanya kayak berdiri persis di depan tenda. Tapi gak ada bayangan, gak ada suara langkah. Bahkan kain tenda gak bergerak sedikit pun. Mereka menahan napas. Riko sempat mau ambil headlamp, tapi tangannya gemetar. Sampai akhirnya suara itu diam. Total. Gak ada angin, gak ada gerak. Cuma keheningan yang bikin kepala makin berat. Andra memberanikan diri buka resleting sedikit, ngintip keluar. Gelap total. Tapi di tanah basah itu ada jejak kaki yang bikin tambah gak masuk akal. Jejaknya kecil, ukurannya kayak kaki anak TK. Langkahnya acak, tapi arahnya jelas. Dari arah belakang tenda ke depan pintu. Padahal mereka bertiga jelas cowok dewasa. Sepatu Gilang aja ukurannya ke-42. Dan mereka juga gak dengar ada anak kecil naik gunung. Apalagi di kondisi kayak gini. Riko keluar pelan-pelan. Cuma beberapa langkah dari tenda, tapi rasa takutnya udah kayak dililit sesuatu. Di sekitar tenda sepi, tapi hawa di belakang tenda terasa aneh banget, kayak berat dan padat. Dia ngarahin senter ke arah semak tempat Gilang bilang mau pipis waktu hilang. Dan di situ ada jejak kaki kecil lain yang ngarah ke dalam semak, lalu berhenti gitu aja. Nggak ada jejak keluar lagi. Habis kayak si pemilik jejak itu masuk dan hilang. Andra ikut keluar, berdiri di samping Riko. Keduanya saling lihat, lalu memutuskan buat nunggu di luar tenda sebentar. Jaga-jaga, tapi
Setelah 15 menit berdiri kaku, nggak ada apa-apa. Mereka masuk lagi. Tapi kali ini nggak ada yang tidur. Rico duduk sambil megang headlamp. Dan Andra nulis sesuatu di notesnya. Kayaknya buat bikin dirinya tetap sadar. Mereka cuma nunggu pagi. Sekitar jam 3 subuh, Rico dengar suara langkah pelan. Tapi kali ini bukan di luar, dari arah belakang tenda. Kayak jalan pelan banget di tanah lembek. Pelan, tapi berat. Dan kayak lebih dari satu. Tapi tetap nggak ada bayangan. Andra nyalain musik pelan dari HP buat nenangin diri. Tapi anehnya, HP-nya tiba-tiba nge-restart sendiri. Padahal baterainya masih 80%. Layar mati, lalu nyala lagi, tapi stuck di logo. Rico coba nelpon HP Gilang sekadar, iseng. Tapi kejadiannya, dering nyambung, bukan mati. Bukan suara operator, nyambung. Ini masih aktif, Dre. Nomornya aktif. Kobalo dan Herin. Mereka speakerin, suara sambungan masuk. Lalu, terdengar suara napas berat. Bukan sinyal, bukan noise. Tapi jelas banget, nafas orang yang capek, kayak habis lari jauh. Tapi nafas itu ada suara ngik-ngik aneh. Bukan asma, bukan sesak. Tapi kayak suara orang ngiki ketahan. Langsung mereka matikan HP. Suasana makin gila. Beberapa menit kemudian, dari jauh, mereka ngeliat titik lampu kecil kayak center. Tapi arahnya dari jalur turunan, bukan dari arah sunrise. Dan lampu itu geraknya lambat. Nggak kayak orang jalan biasa, kayak melayang pelan. Tapi anehnya, cahaya itu nggak ngaruh ke sekitarnya. Biasanya center nyebar cahaya ke rumput, pohon, tanah. Ini enggak. Cuma titik cahaya yang ngambang. Sampai akhirnya hilang di balik kabut. Andra udah hampir nangis. Duduk sambil nutup muka. Rico cuma bisa megang bahunya. Nggak tahu harus ngomong apa. Jam 5 subuh, matahari mulai muncul. Tapi kabut masih tebal. Mereka keluar. Dan lagi-lagi, nemuin jejak kaki kecil kali ini cuma 2 langkah berhenti di depan tenda. Lalu hilang. Rico iseng motret pakai HP, tapi hasil fotonya gelap total. Padahal lampu tenda nyala terang. Cuma gelap, kayak ditutup kain hitam. Hari itu, mereka mutusin buat turun dan lapor ke base camp. Tapi di jalan turun, sesuatu yang jauh lebih aneh lagi menunggu mereka. Pagi keempat, kabut masih tebal, walaupun matahari sudah naik. Hawa dingin belum sepenuhnya pergi, menyisakan embun basah di yujeng-yujeng rumput dan kain tenda yang lengket. Andra dan Rico duduk diam di depan tenda. Wajah mereka pucat karena semalaman. Tidak, gelas kopi instan sudah dingin sejak jam 5, tapi tidak ada yang benar-benar minum. Mereka hanya menunggu cukup terang untuk mulai turun. Sampai akhirnya, suara ranting patah terdengar dari arah semek-semek di belakang. Bukan suara binatang. Jelas langkah kaki, pelan, berat, menyeret. Rico langsung berdiri. Deg-degan, Andra refleks ambil pisau kecil yang biasa buat motong tali. Mereka berdua menatap ke arah suara itu, yang makin lama makin jelas. Sampai muncul sosok dari balik semak itu. Gilang. Dia berdiri kaku, dengan pakaian yang kotor parah. Jaketnya penuh lumpur, celana training Naya robek di lutut, dan sepatunya cuma sebelah yang satu. Entah kemana. Tapi yang paling bikin merinding, wajahnya datar. Matanya kosong, kayak orang linglung habis tabrakan, dan bibirnya bergerak pelan, tanpa ekspresi. Aku dengar suara ibu. Kalimat itu lirih banget. Bukan suara ceria Gilang yang biasanya banyak bercanda, tapi seperti gumaman anak kecil yang baru bangun dari mimpi buruk. Rico langsung lari dan nyamperin dia, megang bahunya. Gilang, lo kenapa? Lo kemana aja? Lo baik-baik aja kan? Tapi Gilang gak jawab. Matanya hanya menatap lurus ke depan. Kosong, gak ada reaksi. Seperti badannya kembali, tapi jiwanya belum.
Andra juga ikut nyamperin. Lang, ini kita bro. Riko, Andra, kita di sini. Lo lihat kan, kita temen lo. Tapi Gilang hanya menatap mereka perlahan, lalu duduk di tanah. Tangannya gemetar, seperti kedinginan. Saat Riko narik dia ke dalam tenda, dia menurut, tapi jalannya lambat. Setiap gerakan kayak berat, seolah semua ototnya butuh komando satu-satu buat bergerak. Begitu duduk di dalam tenda, Riko kasih jaket tambahan dan sebotol air. Tapi Gilang gak minum. Dia cuma melamun. Sesekali gumamannya keluar lagi. Suara ibu. Aku dengar dia manggil. Bilang pulang, bilang dingin. Andra langsung ngecek suhu tubuhnya. Takut kalau dia hipotermia. Tapi anehnya, tubuh Gilang hangat. Bahkan sedikit lebih panas dari normal. Bukan demam, tapi seperti tubuhnya terlalu aktif. Tapi pikirannya kosong. Mereka sadar satu hal. Ini bukan sekadar orang nyasar atau hilang arah. Gilang seperti pulang dari tempat yang tidak seharusnya. Gak pakai pikir panjang, mereka langsung mutusin buat beresin barang dan turun saat itu juga. Riko bilang ke pendaki lain yang mereka kenal di area tenda buat titip kabar kalau mereka turun lebih dulu. Karena ada kondisi darurat. Teman-teman tenda sebelah juga heran karena lihat Gilang yang sebelumnya dikari-kari. Sepanjang perjalanan turun, Gilang cuma diam. Kadang jalannya lambat banget, kayak orang baru belajar melangkah. Tapi kadang juga dia bisa melangkah cepat tanpa sebab, lalu berhenti mendadak dan melihat ke belakang di paspor. Gilang duduk sebentar tanpa suara. Matanya menatap ke langit yang mulai cerah. Lalu mendadak dia bilang pelan, "Kenapa aku bisa di sana ya?" Riko langsung nanya, "Di mana, Lang?" Tapi Gilang nggak jawab lagi. Dia hanya menggigit bibirnya sendiri dan menunduk. Pas mereka mulai jalan lagi, Andra sempat lihat tangan Gilang yang lecet-lecet. Tapi luka itu bukan kayak luka kena ranting atau jatuh. Tapi lebih seperti lecet karena digenggam atau ditarik paksa. Ada bekas garis merah memanjang, seperti jari tangan yang terlalu kuat mencengkeram di pastry. Salah satu porter yang kebetulan lagi naik sempat berhenti pas ngelihat mereka. Itu teman kalian yang hilang ya?" Riko langsung jawab, "Iya." Dan porter itu ngangguk pelan, tapi ekspresinya agak aneh. "Kemarin malam ada yang bilang lihat sosok duduk sendirian di bawah pohon beringin atas pos 2. Tapi mereka kira itu halusinasi. Katanya dia diam aja dan kepalanya miring terus dari jam 2 sampai hampir subuh." Riko dan Andra langsung merinding karena itu tempat yang deket banget dari lokasi mereka camping. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 2. Di situ Gilang mendadak berhenti. Wajahnya tiba-tiba pucat dan dia mundur pelan, lalu duduk di tanah. Andra panik dan langsung lari balik bantuin. "Lang, kenapa lo?" Tiba-tiba Gilang mulai nangis, tapi bukan nangis biasa. Tangisannya pelan banget, tanpa suara, tapi air matanya ngucur kayak bendungan jebol. Nafasnya gak teratur dan dia berusaha ngomong, tapi gak keluar satu kata pun. Andra dan Riko diem, gak berani nanya lebih. Mereka cuma duduk bareng, kasih air minum, dan nunggu sampai Gilang bisa tenang. Setelah hampir 10 menit, Gilang bilang satu kalimat pendek. "Aku denger dia lagi." "Apa?" tanya Riko. Gilang cuma geleng-geleng kepala. Dia masih di situ. Sepanjang sisa perjalanan turun, mereka semua diem. Suasana nggak seperti biasanya. Nggak ada candaan, nggak ada keluhan soal lutut pegal. Bahkan suara burung pun seolah lenyap dari jalur pendakian. Di base camp, pemilik warung yang biasa nyediain logistik langsung kaget pas lihat Gilang. Ini yang hilang itu kan?" Riko langsung cerita singkat sambil lapor juga ke pihak base camp. Dan real. Tapi ketika ditanya kejadiannya seperti apa, Gilang tetap gak bisa cerita. Dia cuma bilang dia ngikutin suara ibunya, terus tiba-tiba udah ada di semacam tempat yang
nggak dia kenal. Tempat itu, kata dia, sepi. Tapi ada bisikan terus-menerus yang nggak bisa dia mengerti. Dan dari jauh, dia lihat bayangan perempuan berdiri di antara pohon, tapi mukanya gelap, nggak kelihatan. Riko nanya, "Lo inget berapa hari lo hilang?" Gilang jawab pelan, "Nggak tahu. Rasanya cuma semalam. Tapi kayaknya lama banget. Aku dengar suara kalian, tapi kalian kayak nggak bisa denger aku." Riko dan Andra saling tatap. Karena malam kedua dan ketiga, mereka memang sempat dengar suara aneh di luar tenda. Tapi nggak ada yang jelas. Dan waktu dicek, kosong. Setelah semua beres, mereka bertiga naik mobil travel ke kota buat periksa medis ringan di puskesmas. Hasilnya normal. Nggak ada luka berat, cuma lecet ringan dan dehidrasi ringan. Tapi dokter bilang kondisi mental Gilang harus dipantau. Dia kayak mengalami trauma berat atau disosiasi, semacam kehilangan orientasi waktu dan tempat. Tapi anehnya, malamnya pas di penginapan, Gilang mendadak minta tidur sendiri di kamar sebelah. Katanya dia nggak nyaman rem-rem. Jam 2 pagi, Andra kebangun karena suara ketukan dari jendela kamar. Dia kira itu suara Riko yang iseng. Tapi pas lihat ke jendela, kosong. Begitu pagi, mereka ke kamar Gilang. Tapi dia bilang nggak dengar apa-apa. Tapi satu hal bikin mereka bertiga diem cukup lama. Di luar jendela kamar Gilang, di kaca, ada bekas tangan kecil. Kecil banget, kayak tangan anak usia 4 tahun. Padahal kamar itu ada di lantai 2. Dan besok paginya, pas mereka cek HP masing-masing, mereka semua punya satu foto aneh. Gambar gelap, tapi kalau diterangin, ada sosok berdiri di antara kabut. Kepalanya miring, mukanya nggak kelihatan, dan fotonya ternyata dari HP Gilang. Dikirim jam 2:17, padahal dia ngaku nggak megang HP sama sekali malam itu. Setelah perjalanan yang panjang dan bikin emosi campur aduk, akhirnya kami bertiga sampai juga di base camp. Udara di bawah sini terasa lebih hangat, tapi hati kami masih dingin, terutama setelah lihat kondisi Gilang yang masih nggak banyak ngomong. Dia lebih sering diem, tatapannya kosong, dan kalaupun ngomong cuma sepatah dua patah kata yang kadang malah nggak nyambung. Mas, base camp nyamperin kami. Begitu lihat wajah kami kusut semua. Mereka langsung nanyain keadaan. Waktu Riko cerita bahwa Gilang sempat hilang selama 2 malam, ekspresi mereka langsung berubah. Bukan kaget, tapi kayak ngerti. 2 malam, kata salah satu dari mereka. Pak Darto, yang dari awal udah ramah, di atas pos 2 ya? Riko yang Andra diem aja. Masih kepikiran suara Gilang yang manggil malam itu. Pak Darto duduk di kursi panjang dekat dapur base camp. Matanya ngarah ke Gilang yang sekarang lagi duduk nunduk di sudut, peluk lutut sendiri. Di sana itu bukan Kuma yang jaga, katanya pelan. Kadang ada yang lain, makanya saya selalu bilang ke para pendaki, jangan pernah keluar dari tenda malam-malam. Apalagi kalau kabut turun. Banyak yang ngira itu cuma angin atau suara-suara binatang. Tapi yang udah pernah ngalamin, mereka tahu kami semua diam. Bahkan Riko, yang biasanya paling banyak komentar, sekarang gak berani nyeletuk. Saya pernah nemuin pendaki juga. Dulu, tahun ke 2016, hilang 2 malam juga. Ketemu dalam keadaan hidup. Tapi Pak Darto ngelirik ke arah Gilang. Gak sepenuhnya sama kayak pas dia naik. Gilang tiba-tiba berdiri, pelan-pelan dia jalan ke arah kami, matanya masih kosong. Tapi kali ini, dia kayak sedikit sadar. Dia duduk di sebelah Andra dan bisik pelan, gue ingat sesuatu. Kami semua langsung nengok. Ada suara IB. Gue, katanya. Nadanya pelan banget, sampai kami harus mendekat buat denger. Dia manggil-manggil, suaranya dari balik kabut. Waktu gue cari, kabutnya makin tebal. Terus gue ketemu pohon besar.
ada tali merah digantung. Suara ibu gue dari situ. Andra langsung merinding. Tali merah? Gilang ngangguk. Terus gue denger kayak suara anak kecil ketawa. Tapi pas gue nengok, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba semuanya jadi gelap. Gue kayak tidur. Kami saling pandang, bingung, harus percaya atau takut. Soalnya dari awal memang semua kejadian ini terlalu aneh buat dijelasin pakai logika. Apalagi sekarang Gilang mulai bisa cerita. Walau sedikit-sedikit, kami putuskan nginap semalam lagi di base camp sebelum balik ke Jogja. Gilang akhirnya bisa mandi dan makan, walaupun masih kelihatan lemes banget. Malamnya, kami bertiga tidur di kamar bareng. Tapi kejadian aneh belum selesai. Jam 2 pagi, Riko kebangun karena dengar suara orang ngobrol. Awalnya dikira itu cuma mas-mas base camp. Tapi makin lama, suaranya makin jelas. Bukan suara ngobrol. Biasa lebih kayak orang berbisik. Tapi di sela-sela itu, ada suara langkah kaki. Pelan, mendekat. Riko bangunin aku. Kami sama-sama dengar suara itu. Tapi pas buka pintu kamar, nggak ada siapa-siapa. Dan yang bikin makin merinding, pas kami balik ke kamar, Gilang udah nggak ada di tempat tidur. Kami panik. Kami cari ke semua sudut base camp, ke dapur, ke teras, bahkan ke halaman belakang. Tapi Gilang nggak kelihatan. Semua orang di base camp juga nggak tahu dia kemana. 1 jam kemudian, Gilang ketemu. Dia duduk di belakang musola kecil di pinggir jalan, sendirian, sambil nangis. Pas kami tanya kenapa bisa ada di sana, dia bilang dia cuma ngikutin suara yang manggil namanya. Kali ini bukan suara ibu, katanya pelan, tapi suara Andra. Andra langsung pucat. Gue dengar suara lo, Dra. Lo bilang, Gil, lo sendirian? Sini deh. Andra langsung duduk lemes di tanah. Dia sumpah, dia gak pernah bilang apa-apa. Apalagi malam itu mereka tidur bareng. Tapi Gilang terus bersikukuh, dia ngikutin suara itu. Akhirnya kami sadar, masalah ini belum selesai. Beberapa hari setelah kami balik ke Jogja, Gilang mulai sakit. Bukan sakit fisik, tapi lebih ke psikis. Dia suka ngelamun, ngomong sendiri, bahkan sempat dengerin rekaman audio kosong berulang-ulang. Orang tuanya sampai bawa dia ke psikiater. Dan yang bikin semua makin aneh, Riko mulai ngalamin hal serupa. Dia bilang dia mimpi buruk tiap malam. Mimpi kabut, mimpi dikejar anak kecil yang ketawa, mimpi ada tali merah di atas pohon. Sampai suatu hari, dia ngabarin aku lewat WA, "Bro, tali merah itu beneran ada. Gue nemu di salah satu pohon dekat kontrakan." Aku pikir dia bercanda, tapi dia kirim foto pohon kecil dekat pagar rumahnya, dan di salah satu cabangnya ada seutas tali merah. Setelah itu, komunikasi kami mulai renggang. Riko jarang bales chat. Gilang makin jarang kelihatan. Bahkan keluarganya bilang dia sempat ngilang 2 hari, dan balik-balik cuma bilang dia ngajak main lagi. Siapa dia? Sampai sekarang gak ada yang tahu. Aku nulis cerita ini sebagai penutup buat semua orang yang suka naik gunung. Nikmati alam, tapi jangan lupa jaga sikap. Kadang yang kita lihat indah itu nggak sepenuhnya buat kita. Kadang ada yang ngeliatin kita dari balik kabut. Kadang ada yang ngajak main, tapi nggak pernah ngelepasin. Dan buat Gilang, gue harap lo pulih. Gue tahu lo masih di dalam sana, nunggu bisa bebas dari semua ini. Tapi kalau suatu hari gue juga denger suara lo manggil dari balik kabut, gue bakal pura-pura gak denger. Itulah akhir dari kisah pendakian horor yang terjadi di Gunung Prau. Sebuah perjalanan yang awalnya penuh semangat, justru berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan, bahkan meninggalkan bekas yang masih terasa hingga kini. Apakah benar suara-suara itu
hanyalah halusinasi atau memang ada sesuatu di luar nalar yang sedang bermain di antara kabut dan dinginnya gunung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke teman kalian yang suka cerita-cerita misteri dan kisah nyata. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waspada. Kadang yang tak terlihat itu hanya menunggu untuk dilihat.